Shalom saudara sekalian, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dan diambil dari 1 Samuel pasal 29 ayat 1 sampai dengan 11. Saudara, saya tetap menyarankan Anda membaca semuanya, sementara saya akan membaca hanya beberapa bagian saja. Orang Filistin mengumpulkan segala tentara mereka ke Afek, sedang orang Israel berkemah dekat mata air yang di Yisrael. Maka ketika raja-raja kota orang Filistin berjalan lewat dalam pasukan-pasukan 100 dan 1000, dan ketika juga Daud beserta orang-orangnya berjalan lewat di belakangnya, bersama-sama dengan Akis. Berkatalah para panglima Filistin itu, "Apa gunanya orang-orang Ibrani ini?" Jawab Akis kepada para panglima orang Filistin itu, "Bukankah dia itu Daud, hamba Saul, raja Israel, yang sudah 1-2 tahun bersama-sama dengan aku, tanpa kudapati sesuatu pun kesalahan padanya, sejak saat ia membelot sampai hari ini?" Lalu Akis memanggil Daud dan berkata kepadanya, "Demi Tuhan yang hidup, engkau ini orang jujur, dan aku memandang baik. Jika engkau keluar masuk bersama-sama dengan aku dalam tentara, sebab aku tidak mendapati sesuatu kejahatan padamu, sejak saat engkau datang kepadaku sampai hari ini. Tetapi engkau ini tidak disukai oleh raja-raja kota." Lalu Akis menjawab Daud, "Aku tahu engkau ini memang kusukai seperti utusan Allah. Hanya para panglima orang Filistin telah berkata, ia tidak boleh pergi berperang bersama-sama dengan kita. Jadi bangunlah pagi-pagi beserta orang tuanmu ini yang datang bersama-sama dengan engkau. Bangunlah kamu pagi-pagi segera sesudah hari cukup terang bagimu dan pergilah." Ya, saudara sekalian, pada bagian ini Daud memang dalam posisi yang serba salah sebenarnya, begitu ya. Karena pasukan Akis akan berperang melawan Raja Saul, sementara pada saat ini Daud itu sedang berkubu dengan Raja Akis dan akan berperang dengan Saul. Memang pasti buah si malakama. Apakah saya akan berperang dengan saudara saya sendiri atau tetap membela musuh saya, yaitu Filistin? Nah, maka para panglima Filistin meminta Daud itu pergi karena mereka tahu posisi Daud yang sangat buah si malakamat. Kita tidak tahu, tiba-tiba misalnya dalam medan pertempuran, tiba-tiba Daud membela orang-orang Israel dan menyerang orang Filistin. Tentunya dari segi jumlah dan posisi strategi, pasti orang Filistin akan kalah. Taktik militer yang demikian sudah sangat dipahami oleh panglima-panglima Filistin, sehingga mereka meminta Daud itu untuk pergi. Maka salah satu kekhawatiran yang tadi adalah memang betul Daud bisa menyerang berbalik orang-orang Filistin ketika sedang bertempur melawan orang Israel. Oleh karena itu, Daud harus pergi dari pertempuran ini. Nah, uniknya adalah dan menariknya adalah Raja Akis membela Daud mati-matian sebenarnya, secara tidak langsung. Kalau saudara membaca semuanya, Raja Akis sangat membela Daud. Ia bersaksi bahwa Daud itu jujur, baik, dan seperti utusan Tuhan. Karena selama 1-2 tahun, Daud membelot mengikuti Raja Akis, Daud tidak menunjukkan ciri-ciri untuk bisa menyerang balik dan lain sebagainya. Maka di dalam kesempatan ini, Raja Akis benar-benar mempertahankan integritasnya Daud, walaupun ia berada bersama-sama dengan orang Filistin yang merupakan tanda petik musuhnya sebenarnya. Saudara, di sini kehebatannya begitu ya. Begitu Daud bisa masuk ke dalam orang Filistin dan sangat dipercaya tentang integritasnya Daud. Nah, saudara, apa yang bisa kita refleksikan dalam cerita ini, kesempatan ini adalah Tuhan itu memelihara Daud dengan cara menghindarinya dari pertempuran tersebut. Saudara, Tuhan tahu bagaimana Daud juga sebenarnya mungkin memiliki posisi yang serba salah begitu ya. Sehingga akhirnya Daud tidak jadi bertempur. Seandainya Daud waktu itu bertempur, saya tidak tahu apa yang akan terjadi begitu ya. Tetapi untuk memelihara Daud supaya terselamatkan, maka Tuhan menyingkirkan Daud dari orang Filistin maupun dari orang Israel. Di sini kita bisa melihat bagaimana seorang yang benar di mata Tuhan diluputkan dalam satu pertempuran dan sehingga Daud masih bisa menjaga integritasnya. Dan memang betul sekali bahwa integritas Daud itu tetap teruji walaupun di tengah orang-orang Filistin. Saudara, saya rasa ini menjadi renungan kita pada hari ini adalah kalau kita memiliki teman, baik itu di sekolah, di rumah, di gereja maupun di tempat-tempat yang lain, saudara sekalian. Apakah kita akan menjadi sama seperti mereka atau mereka akan menjadi sama seperti kita begitu ya? Apakah kita akan terpengaruh seperti gampang sekali ikut arus begitu, atau kita tetap memiliki integritas? Sama seperti Daud yang tetap memiliki integritas yang baik dan teruji di tengah-tengah orang Filistin yang tanda petik musuhnya. Demikian juga dengan kita, saudara. Ketika kita di tengah-tengah tanda petik
musuh kita ataupun orang yang tidak sependapat, orang yang berbeda keyakinan dengan kita harus tetap menunjukkan seperti utusan Tuhan. Sehingga nama Tuhan yang akan selalu dimuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.